Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmila Agustinisa, NIM 210104112. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Dr. Yusuf MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu analisis butir soal dan validitas. Yang pertama tentang materi analisis butir soal. Nah, adapun ruang lingkup kajian pada analisis butir soal, yaitu yang pertama tujuan dan manfaat, kemudian analisis kualitatif, kemudian analisis kuantitatif, dan contoh model analisis. Yang pertama, tujuan dan manfaat analisis soal. Nah, tujuan analisis butir soal diantaranya yaitu untuk mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu. Kemudian untuk meningkatkan mutu tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. Dan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Kemudian adapun manfaat dari analisis butir soal yaitu menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya, kemudian meningkatkan mutu butir soal, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, adapun alur analisis butir soal ulangan yaitu pertama mulai dari penulisan soal, kemudian analisis kualitatif dan revisi soal, lalu melakukan perakitan tes. Nah, lalu melakukan ulangan. Nah, setelah melakukan ulangan, selanjutnya melakukan analisis dengan manual ataupun komputer. Setelah itu melakukan penyeleksian soal. Apabila soal jelek, kembali ke alur awal, yaitu kembali pada alur analisis kualitatif dan revisi soal. Dan apabila soal baik, bank soal bisa diserahkan ke sekolah. Kemudian ruang lingkup kajian selanjutnya yaitu ada analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif merupakan analisis atau penelaahan butir soal berupa tes tertulis, perbuatan, sikap sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan. Kemudian ada analisis kualitatif ini mencakup materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskoran. Selanjutnya tentang analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif butir soal melakukan analisis pada tingkat kesukaran, daya benda, dan reliabilitas. Adapun contoh model yang digunakan untuk menganalisis soal yaitu dengan cara manual atau dengan menggunakan IT seperti program Excel, software analisis, program SPSS, dan lain-lain. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang validitas. Validitas terdiri dari validitas logis yang meliputi validitas wajah, kemudian ada validitas kriteria meliputi prediksi dan konkuren, kemudian ada validitas konstruk yang meliputi konvergen dan diskriminan. Kemudian ada jenis-jenis dari validitas, yaitu ada isi, apakah ukuran tersebut memadai untuk mengukur konsep atau tidak. Kemudian ada wajah, apakah para ahli memvalidasi bahwa instrumen tersebut mengukur apa yang disebutkan namanya. Kemudian ada criterion relate, apakah ukuran tersebut membedakan dengan cara yang membantu prediksi variabel kriteria saat ini. Kemudian ada konkuren, apakah ukuran tersebut membedakan dengan cara yang membantu memprediksi variabel kriteria saat ini. Kemudian ada prediktif, apakah ukuran tersebut membedakan individu dengan cara yang membantu memprediksi kriteria masa depan. Kemudian ada konvergen, apakah dua instrumen yang mengukur konsep tersebut berkorelasi tinggi atau tidak. Kemudian ada diskriminan, apakah ukuran tersebut memiliki korelasi rendah dengan variabel yang seharusnya tidak terkait dengan variabel tersebut. Kemudian ada validitas muka yang meliputi pengukuran atribut yang konkret tanpa inferensi. Contohnya
melakukan rekrutmen sekretaris dengan keahlian komputer, kemudian penilaian para ahli terhadap suatu instrumen. Kemudian ada validitas prediksi. Validitas prediksi meliputi validitas yang dilihat dengan membandingkan kriteria tertentu. Contohnya pada ujian masuk perguruan tinggi disusun dengan kriteria seseorang yang lulus tes dapat menyelesaikan kuliah dengan indeks prestasi tinggi sehingga dapat diramalkan. Contohnya yaitu apabila skor tinggi maka akan memperoleh IP tinggi. Apabila skor sedang akan memperoleh IP sedang. Kemudian ada validitas konkuren. Validitas konkuren meliputi validitas yang menerangkan hubungan antar variabel. Kemudian validitas isi. Nah, validitas isi meliputi persoalan apakah isi dari suatu instrumen cukup representatif atau mewakili tujuan dari apa yang kita ukur. Contohnya pada ujian tengah semester. Nah, pada ujian tengah semester disusun sesuai dengan silabus hasil belajar, disusun dengan kisi-kisi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada validitas eksternal. Nah, validitas eksternal yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar yang memungkinkan mengganggu atau merusak desain penelitian, sehingga perubahan variabel terikat bukan semata-mata karena pengaruh perlakuan yang diberikan. Kemudian ada validitas internal yang meliputi histori, yaitu peristiwa sebelum eksperimen, kemudian maturation, eksperimen yang terlalu lama yang memungkinkan sampel menjadi terlatih, kemudian ada selection, pilihan sampel yang tidak tepat, kemudian ada regresi, terjadi penurunan pada post-test, kemudian ada testing, kesiapan sampel pada waktu tes, kemudian ada instrumentasi, kesalahan dalam bentuk instrumen yang terlalu banyak, sulit, ataupun mencolok. Kemudian ada measurement, kondisi pre-test dan post-test diusahakan sesuai. Kemudian ada mortalitas, yaitu sampel yang hilang. Nah, adapun cara pengontrolan yaitu eliminate variable, kemudian randominasi, kemudian ada matching dan analisis statistika. Adapun proses validitas instrumen yaitu ada 2 tahapan validasi instrumen, soal tes, angket, pedoman, observasi, dan lain-lain. Validasi pakar, content validity, phase validity, validitas muka instrumen. Kemudian validasi lapangan, validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas pakar mengembangkan atau membuat instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen dan naskah instrumen itu sendiri. Membuat lembar validasi membawa ketiga jenis berkas ke validator atau ahli, seperti berkas kisi-kisi instrumen, kemudian instrumennya berupa soal, angket, dan lain-lain, kemudian lembar validasi, di mana lembar validasi yaitu tempat validator menilai dan memberi komentar. Nah, jumlah dari validator terdiri dari 2 sampai 7 orang. Pekerjaan validator yaitu mencentang atau memberi skor pada setiap item atau butir instrumen yang dinilai pada lembar validasi serta memberi komentar. Adapun metode validasi yaitu ada 2, metode Gregory dan metode Lause. Metode Gregory menggunakan 2 pakar, sedangkan metode Lause menggunakan 5 pakar. Adapun metode validitas Gregory yaitu pada tahun 2000, validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen tersebut mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai perlakuan tersebut. Nah, artinya instrumen yang ada mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Kemudian ada validasi lapangan.
yaitu menguji coba instrumen berupa soal, angket, dan lain-lain ke subjek yang bukan subjek penelitian. Artinya, kalau kita penelitian di sekolah A, maka uji cobanya bisa di sekolah B, C, atau D. Atau misalnya berupa soal tes. Nah, soal tes diuji coba di sekolah yang sama, tetapi pada kelas yang di atasnya, yang sudah pernah belajar materi tersebut. Adapun jumlah subjek atau responden berjumlah 20 ke atas atau lebih dari 20. Apabila lebih dari 20 itu lebih baik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.